Wa nabluukum, kami kata Allah, yaitu menguji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dengan kebaikan, fitnah yaitu sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kata Allah yaitu tempat kalian kembali. Kita semuanya sejatinya menunggu panggilan Allah yaitu kematian, dan marilah kita persiapkan. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by. Mungkin bisa cerita suka dan dukanya gitu. Mungkin pernah ketemu kejadian yang mungkin menyentuh hati sekali, atau mungkin ada yang membuat gimana ya, susah atau gimana gitu, mungkin bisa diceritakan Ustadz Arif. Mungkin dia sudah 15 tahun, Mustafa juga udah 10 tahun, pasti pengalamannya sudah banyak sekali gitu mungkin. Kalau berbicara dengan suka dan duka menjadi asatid atau ustadz Iya. di rumah sakit, kalau saya lebih ke banyak sukanya ya, karena saya menikmati daripada apa yang telah Allah anugerahkan ini, karena menebar kebaikan ya. Kalau kisah-kisah tadi seperti pasien-pasien itu, ada yang pasien yang luar biasa menyentuh, itu yang saya teringat sampai sekarang. Waktu itu saya ditelepon dari IKP, Pak Ustadz ini ada pasien mau rencana OP ya, mau partes gitu. Terus kemudian ini didhawuhi dari direktur untuk menjenengan itu untuk menemui dulu ya. Oh nggih, nanti saya pada dasar Mbak, insyaallah habis sholat saya tak ke sana. Alhamdulillah saya habis sholat ke IKB, ternyata memang sudah rencana OP nanti malam jam 9 gitu. Iya. Nah setelah itu saya edukasi Mbak, jadi hadirnya kita ini semoga bagian dari tadi hati itu yang mungkin awalnya cemas, awalnya was-was, gelisah, hadirnya kita ini menjembatani orang itu jadi tenang. Makanya kalau hati tenang, yaitu ala wahyal qalb tadi, ketahuilah hati tadi, ketika hati itu baik, maka seluruhnya akan baik gitu. Maka dari sini kita edukasi, kita motivasi, bahkan ya kita anjurkan untuk hal-hal yang kebaikan ya, beramal soleh saat itu. Kemudian setelah selesai saya bacakan ayat-ayat Al-Quran, yaitu disebut dengan ruqyah syariah. Dan ini keunggulan kita, keunggulan di rumah sakit Amal Sehat ini, dari direktur ya, kemudian dari dokter-dokter, itu sudah hal seperti hal biasa dan tidak ibaratnya monggo gitu. Nah kita bacakan, setelah itu sudah selesai, kemudian kita pamit. Saya waktu itu Isa baru ingat Mbak, oh iya tadi ada pasien. Soalnya kita kalau sudah seperti itu ingat, ingin tahu perkembangannya, terus kemudian ingin tahu kondisinya bagaimana. Akhirnya kita tanya, Mbak tadi mohon maaf pasien yang habis asar tadi gimana, yang mau rencana OP nanti jam 9. Oh mohon maaf Pak Ustadz, ini saya menceritakan itu ada agak merinding gitu ya. Iya. Mohon maaf Pak Ustadz, kami lupa ngabari karena sibuk ya. Tadi jam 5 itu sudah lahir, Allahu Akbar gitu. Ternyata apa? Dari sini Al-Quran ini dahsyat luar biasa. Jadi mukjizat, satu-satunya mukjizat yang masih ada, yang kita bisa merasakannya. Ya, dari sinilah banyak-banyak kisah. Ya kemarin juga saya sempat di Ali itu ketemu Ustaz. Ada pasien gini, Pak Ustadz Arif ya? Wanjih, masih ingat nggak? Saya yang diruqyah gitu kayaknya. Nggak ya, saya yang di Ruqyah yang keluar paku. Iya, dulu Iya pernah. ada. Saya Jadi pernah di ketemu Abu kayak gitu. itu, mohon maaf ya, Iya. BAK, BAB, itu Keluarnya ibu paku. keluarnya paku, Darah itu. darah dan sebagainya. Nah itu Masya Allah, beliau mengingat. Ya kita mohon maaf karena sudah lama dan komunikasi terputus. Biasanya kalau komunikasi lanjut kita masih ingat. Ya Alhamdulillah itu baru beberapa. Dan bahkan ada yang mohon maaf selama 3 hari itu benar-benar proses ruqyah, keluar 2 buhul, dua ikat rambut keluar dari mulut, itu langsung sadar sesadar-sadarnya, dan dia kaget, saya di mana ini gitu.
terkena sihir begitu. Ya Allah. Jadi di sini saya rasa itu bukan duka ya, tapi adalah apa ya, kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan sekecil apapun ini itu membuat mereka senang bisa cepat sembuh. Ya sembuh itu kan dari Allah. Tetapi proses untuk menggapainya ini baik dan tidak kan ada ikhtiar. Nah, ikhtiar ini diupayakan dalam kebaikan. Maka itulah yang bisa kita lakukan. Dan banyak mungkin kisah-kisah yang luar biasa. Nah, itu yang terjadi di rumah sakit. Mungkin begitu. Iya, Masya Allah sekali ya Ustadz ya. Saya Iya. jadi pengen deh belajar ilmu ruqyah, saya pengen bermanfaat Siap, juga siap, buat orang iya. lain. Iya. Iya, kalau Ustadz lagi gimana Padahal gini, pengalamannya? saya tambahkan ya. Yang tadi di rukyah waktu Ustaz Arif di IKB saat ya. Iya. Itu padahal posisi bayi itu sungsang. Makanya kenapa kok harus dioperasi? Coba secara logika saja, kalau bayi sungsang bisa keluar nggak? Ya bisa tapi susah sih ya. Iya. Heeh. Kan gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillah dengan waktu itu juga dengan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan dengan ini saya pun juga mengikuti waktu itu. Karena saya masih waktu itu karena perukyah awal-awal ya. Iya. Masih mengikuti Ustaz Arif. Ustaz Arif kemana saya ikut. Ustaz Arif kemana saya ikut. Bahkan sampai ke IKB pun saya juga ikut. Jadi ada saksi seperti itu. Jadi nggak dibuat-buat seperti cerita-cerita saja. Tapi benar-benar terjadi seperti itu. Nah kalau saya sendiri gini. Karena kami itu di kerohanian itu membimbing pasien-pasien yang mungkin awalnya itu lupa dengan Robnya, lupa dengan Tuhannya, bahkan sampai lupa dengan tugas-tugasnya untuk sholat seperti itu. Nah kami hadir menyampaikan kepada pasien, memotivasi untuk kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah waktu itu saya ada pasien yang mungkin secara medis pun juga tergolong berat karena jantung ya waktu itu ya. Dia itu nggak pernah sholat dari muda katanya. Akhirnya kami beri masukan, kami beri nasihat, alhamdulillah mau sholat, dan bahkan dengan melalui prosesi ruqyah juga beliau ini pulang sampai rumah, ternyata itu tetangga teman saya. Teman saya itu bilang, kemarin ketemu di rumah sakit ketemu pasien ini gitu. Ketemu Pak gimana? Alhamdulillah hari ini sudah mau ke masjid, bahkan sejak kemarin pulang dari rumah sakit sudah ke masjid, sholat 5 waktu di masjid, seperti itu. Nah ketika itu saya tanya lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Ya Ustadz, alhamdulillah hari ini beliau sudah tenang dan sudah kembali, maksudnya kembali ke rahmatullah, meninggal dunia setelah pulang dari masjid waktu zuhur. Masya Allah. Jadi ketika pulang dari sholat zuhur dari masjid, beliau sampai rumah tidur gitu ya katanya. Ternyata tidurnya adalah tidur yang selama-lamanya. Jadi harapan kita di rumah sakit itu kita ada ya, kami ada, tim kerohanian ada di rumah sakit itu mengingatkan waktu-waktu sholat tersebut. Mungkin ya namanya sakit itu bisa jadi karena dia lupa dengan Tuhannya kembali, akhirnya pengen mengingatkan kembali agar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Iya, Masya Allah. Saya merinding loh Ustaz. Saya ngerasa kayak ketika kita dikasih kesempatan untuk membawa orang yang mungkin membutuhkan bantuan dan kita ada membantu menyampaikan mungkin ya kehendak Allah ya, kita disalurkan melalui kita, ya itu Masya Allah sekali berarti ya, Masya Allah sekali. Oke. Mungkin ada lagi suka dukanya mungkin Ustaz sebelum kita lanjut ke sharing mungkin. Kalau banyak nanti kepanjang. Oke. Kalau dukanya mungkin ada nggak Ustaz? Satu aja gitu. Biasanya kalau misalnya kayak ada yang kadang ada salah paham apa gitu, atau kadang ada mispersepsi apa, seperti itu ada nggak Ustaz? Enggak sih. Nggak ada ya? Kalau bagi saya apa ya, mungkin karena saking senangnya kali ya, dukanya menjadi tidak ada. Insyaallah, iya. Jadi menikmati apa yang kita lakukan, insya Allah. Saya rasa tidak ada duka-dukanya ya. Insya Allah, karena niatnya sudah lurus mungkin ya Ustaz. Iya, Insya Allah. insya Allah. Saya jadi berguru. Oke, baik. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Nah, kalau misalnya Ustadz selama ini kan ada beberapa pasien yang mungkin masih bisa diajak berkomunikasi ya, kayak masih bisa diajak konseling, diajak intinya ya curhat-curhat seperti itu. Tapi kalau misalnya kondisinya pasiennya kritis, itu bagaimana Ustadz caranya? Kalau misalnya mungkin sudah tidak sadar gitu ya, atau mungkin yang ada hanya keluarganya, seperti itu, seperti apa Ustadz caranya? Ya, untuk
pasien ini ya yang kritis ya. yang kritis. Jadi kritis sendiri mungkin kalau di kriteria yang pertama itu kritisnya itu sebenarnya masih bisa bicara ya, tetapi dalam kondisi gelisah. Gelisah itu ya mungkin sampai ngelantur-ngelantur, kemudian apa ya? Ya sok sadar sok enggak geles, nah seperti itu. Iya. Mungkin kalau dalam kondisi seperti itu mungkin kita masih bisa komunikasi, mengedukasi kepada pasien untuk menambah apa ya, meningkatkan lagi doa-doanya dengan doa-doa yang sangat pendek saja seperti itu, atau zikir-zikir yang pendek saja seperti itu. Nah, ketika pasien itu mungkin yang kritisnya sudah ke tahap mungkin penkes, ya, penurunan Penurunan kesadaran seperti itu, kita coba ke keluarga, ya, coba ke keluarga. Ya, karena apa? Keluarga di sini pun ternyata kecemasan ya. Kecemasan itu bukan terjadi kepada pasien saja, ternyata juga kepada keluarga. Nah, Ini ketika ada berdampak ya tadi. iya, ketika pasien itu sudah penkes, itu keluarga pasti akan merasa cemas, bingung, gelisah. Ya, gimana ini kok nggak sembuh-sembuh, kemudian kok malah terjadi penurunan kesadaran sudah berhari-hari. Nah, Iya. kita sampaikan kepada keluarga ya hakikat sakitnya tersebut. Ya, kemudian pengertian penyakitnya, ya kenapa kok dia itu harus menerima sakitnya, kita sampaikan seperti itu. Kemudian kita ajarkan kepada keluarga untuk sering memberikan membacakan kalimat-kalimat thayyibah kepada si pasien, ya terutama ketika nanti pasien dalam kondisi sakaratul maut, ya makanya perlunya si keluarga selalu mendampingi pasien dalam kondisi-kondisi tersebut. Ya, jadi harus mentalkinkan ya, mentalkin membacakan la ilaha illallah di telinganya. Tapi jangan sampai kebalikannya. Ketika pasien sudah dari awal masuk ke rumah sakit, dia itu awalnya sehat, kemudian malah penurunan terus turun sampai bahkan opname sampai 7 hari, akhirnya keluarganya malah menyerah. Ya, akhirnya malah sampai kebalikannya bukan menemani, malah meninggalkan si pasien tersebut. Akhirnya kan malah juga nanti kan berdampak kepada pasien juga. Jadi pasien yang mengalami kondisi kritis yang sudah sangat mungkin di ujung ya seperti itu, mungkin kita lebih kepada keluarga menyampaikan sakit, pengertian penyakitnya, pengertian sakitnya, hakikat sakit, kemudian juga ditambah dengan mengajari keluarga untuk membimbing si pasien mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian kalau sudah masuk ke dalam masa sakaratul maut, maka harus dibacakan kalimat talqin la ilaha illallah dengan tujuan semoga dengan nantinya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut nyawanya ya, itu dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, kemudian juga dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Seperti itu. Oke, Masya Allah ya, berarti memang meskipun dalam kondisi kritis tuh tidak boleh berhenti ya, Iya. memberikan apa ya, dukungan secara spiritual kepada pasien. Seperti itu. Justru Malah di saat kritis iya. itu Iya. penentuan. Betul. Karena setan itu gini loh. Setan saja itu tidak berhenti Sampai nyawa sampai itu memang lepas. nyawa itu lepas. Jadi justru pernah nggak Mbak Kemintang mendengar orang yang sakaratul maut atau ini kan menyebut-nyebut ya, Nama-nama yang sudah nama-nama yang sudah meninggal. Karena setan itu di situ memanfaatkan momen itu untuk kelemahan dia. itu memurtadkan, Ya, mengkafirkan. memurtadkan, mengkafirkan ya, agar keluar dari agama ini. Makanya hadirnya talqin ini yaitu untuk menjembatani agar pasien itu tetap terjaga akidahnya hingga akhir hayatnya. Iya Begitu. ya, setan godain kita aja nggak nyerah-nyerah ya, Iya. apalagi masa manusia mau menyerah ya. Ya, betul. Oke, tapi kalau menyikapi kematian sendiri itu Ustadz, Iya. mungkin ada ya beberapa keluarga mungkin ketika ditinggalkan keluarganya yang meninggal seperti itu ada rasa kecewa, ada kadang mungkin rasa yang berlarut-larut atau mungkin merasa takdir Allah tidak adil seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana kita menyikapi dari kematian ini sendiri gitu Ustadz? Ya, tentunya kita menyadarkan ya kepada si keluarga itu sendiri bahwasanya setiap yang bernyawa itu kan pasti akan mengalami namanya kematian. Iya. Ya, tidak ada yang terus-menerus hidup di dunia seperti itu. Entah itu kita itu hari ini atau besok, dan kemudian dengan cara apa Allah akan mematikan kita, ataukah dengan cara diberikan sakit yang seperti ini, ataukah dengan cara mungkin dengan cara kita diberikan tidur yang nyenyak kemudian bablas seperti itu. Ada juga dengan mati yang lainnya.
Nah, kita sadarkan kepada keluarga pasien bahwasanya semuanya itu pasti akan mengalami yang kematian. Bahkan kita yang hari ini ya menangisi si pasien yang sudah meninggal, pasti juga akan mengalami yang namanya kematian. Makanya kita harus menerima dan tidak bisa kita memungkiri atau berlari dari kematian tersebut. Seperti itu. Oke. Kalau dari Ustadz Arif gimana Ustadz? Ya, seringkali kalau kita melihat ya ada orang yang histeri, Iya, kemudian menangis. Itu memang beliau memang yang harus mendapatkan apa itu ibaratnya? Kat ya. ya nggak apa-apa. Sudah asar ya? Hmm. Oke, Iya. Lanjut. oke. Lanjut. Lanjut aja dulu biar nanti dipotong dulu nggak apa-apa Ustadz? Iya. Oke. Iya. Jadi kita sering kali melihat ya keluarga yang histeri karena keluarganya meninggal. Justru pada posisi tersebut memang tidak bisa dipungkiri sih Nggak bisa karena dicegah sebenarnya. memang orang yang namanya kehilangan, karena kami sendiri merasa gitu. Cuman karena memang ilmu itu berpengaruh, maka kita memberi pemahaman. Ya, makanya mengedukasi, memberikan motivasi itu kan ilmu. Iya. Biar cahaya ilmu itu masuk ke dalam kolbunya, sehingga kolbunya itu menerima ridho dengan ketetapan Allah. Karena yang namanya kematian itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Dan kalau misalkan kita seperti ini terus, bahkan malah histeri, kemudian sampai mencabik-cabik, kemudian sampai merobek-robek, kemudian tidak terima, ini nanti malah justru memberatkan si mayit nantinya begitu. Maka ibu harus ikhlas, harus ridho. Ini ketentuan Allah dan semoga ini yang terbaik. Kewajiban kita tidak lepas, kewajiban kita tidak putus. Setelah beliau meninggal, enggak, tetapi kita masih bisa mendoakannya, masih bisa mengirim yaitu doa untuk beliau dan bahkan bersedekah, itu pun masih bisa begitu. Jadi memang dalam kondisi seperti itu wajib kita itu hadir untuk menenangkan, tidak dibiarkan gitu. Karena saya pernah Mbak Gemintang di Ali itu waktu itu asar ya, kita sudah setelah asar ya, kita sudah kayaknya ini kok sudah ini ya, terus kemudian tidak lama lagi ternyata benar kita balik ya, ternyata sudah pada menangis satu-satu. Kita sadarkan karena apa? Karena memang butuh bimbingan, itu pasti, karena butuh arahan dan penenang ya, jiwa yang gelisah, jiwa yang meronta-ronta itu adalah yaitu ada orang yang memberikan nasihat begitu. Benar. Oke, mungkin satu lagi ya Ustadz terakhir di segmen sharing ini ya, Iya. pertanyaan satu lagi. Jadi kan kalau misalnya kita sebagai yang mungkin ditinggalkan dari keluarga kita mungkin ya, yang dipanggil Allah lebih dulu, kan kita punya kewajiban untuk memulasarkan jenazahnya dengan baik. Nah, sebenarnya bagaimana sih pemulasaran jenazah yang baik dan sesuai syariat itu seperti apa? Ya. Kalau pemulasaran jenazah ini di rumah sakit ya. Iya. Kalau di rumah sakit Amal Said itu karena rumah sakit Amal Said itu berstandar syariah, tentunya kita melakukan pemulasaran jenazah pun pastinya juga harus sesuai dengan syariah seperti itu. Yang pertama dengan kita itu memberikan kehormatan kepada si jenazahnya ataupun si mayit ya di sini. Itu dengan cara apa? Yaitu yang pertama kita harus memandikan ataupun mengkafani ya, itu harus sesuai dengan gendernya. Jadi ketika jenazah atau mayat laki-laki ya harus dimandikan oleh petugas laki-laki. Kemudian dengan gender yang perempuan, mayat yang perempuan juga harus dimandikan oleh petugas yang perempuan. Tidak bisa digantikan ya. Tidak bisa digantikan, dan bahkan itu kalau hari ini mau dikatakan kedaruratan mungkin tidak ada ya namanya kedaruratan untuk penggantian petugas pemulasaran jenazah ya. Akan diusahakan. Pasti akan diusahakan. Kalau di rumah sakit Amal Sehat itu sudah dipastikan ketika pasien jenazah laki-laki pasti petugasnya laki-laki. Begitu pula sebaliknya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara kita menutup auratnya. Di sini jangan sampai orang-orang yang non mahram itu bisa ikut memandikan. Ya, karena apa? Kita ketika melakukan pemulasaran jenazah, memandikan jenazah itu kita juga berusaha mengajak keluarga inti, keluarga entah itu suami, istri, ya, ataupun ibunya,
ataupun bapaknya dan juga anaknya seperti itu bisa kita ajak untuk memandikan ya. Tapi jangan sampai kok nanti ada keluarga jauh dan bahkan bukan mahram ya dan bahkan beda gender, beda ini kemudian kok ikut memandikan. Nah, seperti kita ada larangan di situ ya. Sudah kita screening. Makanya tidak bisa kita sembarangan ketika memandikan. Kalau mungkin terjadi di sekitar kita mungkin ya di tempat kami ya atau tempat-tempat yang lainnya memandikan itu masih terjadi juga karena mungkin di luar gitu ya. di luar kemudian harus yang memandikan pun nggak diatur ya jenazahnya perempuan yang memandikan laki-laki ya, Laki-laki. berbahaya kalau sampai yang meninggal muda kan seperti kan berbahaya sekali kan ya. Nah, itu kita menjaga aurat itu kita jaga tentunya. Nah, setelah itu pun juga nanti ketika pemulasaran jenazah selain kita memandikan, mengkafani dan bahkan untuk tindakan mensolatkan ya itu pun kami juga bisa melakukan mensolatkan jenazah tersebut di tempat kamar jenazah seperti itu. Oke, berarti setelah dimandikan mungkin sudah dikafani baru bisa Iya, pulang gitu ya iya Ustadz? baru bisa diambil oleh keluarga seperti itu. Oke, baik. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Mungkin sebelum ditutup dari Ustadz Arif atau Ustadz Wahyu ada closing statement dulu mungkin untuk sahabat-sahabat kita, saudara kita yang mungkin sedang diuji sakit ya. Mungkin ada pesan gitu atau bagaimana dari Ustadz Arif? Ya, mau Ustaz Arif. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku semuanya seiman, yaitu kaum muslimin, teman-teman, tim medis, kemudian juga yang sedang sakit, yang diuji sakit. Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ingat, kita ini hidup pasti akan mati karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum, kami kata Allah, yaitu menguji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dengan kebaikan, fitnah yaitu sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kata Allah yaitu tempat kalian kembali. Kami di sini mengingatkan pribadi kami dan juga teman-teman semuanya, sahabat-sahabat yaitu ASA yang dimuliakan Subhanahu wa taala, teman-teman perawat, teman-teman dokter, teman-teman medis yang ada di RRSAS ataupun yang semuanya yang mendengarkan ini, ingat kita semuanya sejatinya menunggu panggilan Allah yaitu kematian, dan marilah kita persiapkan. Kemudian apa? Kita, Allah tadi sesuai firman-Nya, wa nabluukum bisyarri. Ya, Allah menguji dengan keburukan. Allah menguji dengan kebaikan. Jadi kebaikan itu juga ujian, Mbak. Keburukan itu juga ujian. Sehat itu hakikatnya ujian, sakit itu juga ujian. Banyaknya harta itu ujian, kesempitan harta itu juga ujian. Kelapangan itu ujian, kesempitan itu ujian. Bahkan orang yang yaitu kaya itu ujian, miskin pun ujian. Jadi di sini pada hakikatnya kita di atas muka bumi ini yaitu sedang diuji Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan kami sebagaimana tadi yang kami sampaikan, as-sabru, wajib bagi kita ini sabar. Jadi harus sabar, lebih-lebih kita ridho dengan ketentuan Allah, maka ini tuh akan menghilangkan penyakit-penyakit hati, Mbak. Makanya banyak orang yang sakit terkadang itu nggak ridho, nggak sabar. Makanya apa? Semua anggota tubuhnya bisa merasakan ya mungkin sakit dan sebagainya. Nah, dan kemudian bersyukur atas musibah yang Allah berikan, karena itu menjadi pengingat, karena itu menjadi teguran bagi kita, karena musibah itu adalah teguran dari Allah Ta'ala agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hadapi semuanya, kebaikan itu adalah ujian, sedangkan keburukan juga ujian. Begitu. Oke, mungkin dari Ustadz Wahyu mungkin?
Sudah cukup luar biasa ini. Sudah tertutup ya berarti Iya. ya. Oke Iya. baik, terima kasih sekali Ustadz Arif, Ustadz Wahid sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, Insya Mbak. Allah Terima kasih sudah diberi kesempatan. Iya. Mungkin nanti kalau ada part 2 bersedia ya Ustadz ya. Iya. Masalah apa ini? Nanti ada lagi ya setelah ini kita masalah Aduh. lebih banyak. Iya. Kayaknya dikasih masalah terus ya. Saya sukanya nyari masalah teman-teman Iya, ya. Masya Allah. Baik, mungkin semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sahabat-sahabat amal sehat juga semoga jadi yang sehat terus ya Ustadz ya gitu. Kalau ingin ketemu dengan Ustadz Arif dan Ustadz Wahyu, ketemu di majelis saja, nggak usah ketemu di bangsal ya Ustadz ya. Iya. Betul sekali. Jadi pada ketemu di kasur pasien ya Iya. gitu, mending ketemu di majelis ilmu saja seperti itu. Mungkin itu dari saya Gemintang selaku host podcast Amal Sehat Aja. Minta maaf apabila dalam podcast ini terdapat kesalahan yang mungkin disengaja maupun tidak. Kesempurnaan hanya milik Allah dan dari kesalahannya itu adalah milik dari saya pribadi. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.